satu orang saja ketika zaman jahiliyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau Allah itu Subhanahu Wa Ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad bisa mengubah keadaan dari zaman jahiliyah ke zaman, kalau Indonesia ya kemerdekaan lah, ke zaman akhlakul karimah menurutnya. Jadi ini adalah kasunyatan niscaya manakala tapi ulo salam yo atur bagyo wis nusantara hong wilahing jati nuhuni ajat-ajati luluku nusantara tapi uluk salam mulia. Menyikapi, menanggapi, kita semestinya sebagai orang yang punya perasaan. Saya nggak menganggap yang lain nggak punya perasaan. Kita sebagai yang punya perasaan, manusia kan punya perasaan, punya hati, punya pikiran, punya nalar, ya. Menyikapi dan menanggapi fenomena alam yang telah terjadi, ya, dan tragedi yang telah terjadi. Contoh, patutkah seorang perwira tinggi kepolisian umpamanya melakukan tindakan aniaya hingga menewaskan anak buahnya umpamanya? Patutkah sebagai penegak hukum lalu menegak hukum dalam artian pagar makan tanaman, istilah mudahnya seperti itu? Contoh, kan kalau kepolisian itu ada sat narkoba apa ya, lah malah menjual beli narkoba umpamanya begitu loh. Nah, saya tidak mengatakan satu personal atau siapapun, enggak, namun kasunyatanya ada berita yang demikian, ya, ada berita yang bahwasanya sosok perwira tinggi di kepolisian menurut berita bukan menurut saya kan nggak punya hak untuk sebagai penyidik atau penyelidik, itu kan enggak. Namun diberitakan perwira kepolisian adalah terlibat dalam jual beli narkoba. Lah kasunyatanya ya pembuktiannya ada yang menyelidik dan menyidik tersendiri. Kasunyatanya nanti seperti apa itu ya monggo saja, namun diberitakan yang demikian. Dan lalu ada pengakuan juga dari pihak umpamanya Freddy Sambo, ada pengakuan dan sampai sekarang sudah ke ranah kejaksaan. Lah, dengan demikian saya bukan berarti memuji Laut Rangga sebagai petinggi Sunda Empire, namun saya terkesima dengan kata-kata dari Laut Rangga atau Sunda Empire inilah. Yang jelas dunia ini perlu ditata ulang. Mengapa? Karena tatanan yang sementara ini telah carut maut, telah diudal-udal ibaratnya, dibenang kusutkan oleh pihak pelaku hukumnya, atau oleh pihak pelaku eksekutifnya, atau oleh pihak pembuat undang-undangnya, atau oleh pihak sebagai, kita kan menganut asas trias politika ya, sebagai eksekutif, yudikatif dan legislatif begitu. Lah ini semua itu telah carut maut, bak benang kusut, sehingga diure kembali kelihatannya cukup susah. Lah ini yang mendasari saya untuk mengungkapkan kalau kita mengamati tragedi dan fenomena alam juga sudah tidak bersahabat. Tragedi dari para penegak hukum, para eksekutif, para legislatif, para yudikatif, sekarang kelihatannya sudah tidak ngepasi dengan harapan daripada rakyat mengangkat, ya, rakyat mengangkat beliau-beliau untuk menjadi presiden umpamanya, untuk menjadi hakim umpamanya, untuk menjadi kepolisian umpamanya. Ini sudah tidak sesuai dengan harapan rakyat dan pula harapan alam, sehingga fenomena alam ada-ada saja. Sekarang sekali banjir, di mana-mana banjir, dan lalu sekali ada peristiwa kepolisian sudah 3 tragedi menurut saya. Ada di Jakarta,
yaitu Freddy Sambo, Bapak Freddy Sambo, lalu ada di Kanjuruhan, di Malang, lalu ada pula yang konon ceritanya, konon dalam pemberitaan, Bapak Teddy, apa ya? Minahasa ya. Konon diceritakan Bapak Teddy Minahasa juga terlibat dalam jual beli narkoba. Konon ya, karena saya nggak punya hak untuk ke ranah penyidikan dan saya tidak mempunyai alat bukti untuk bisa meyakini bahwasanya Teddy Minahasa ini terlibat dalam jual beli narkoba. Namun dalam pemberitaan ini kan sudah setidaknya terdengar oleh masyarakat di dalam negeri dan pula masyarakat di luar negeri. Kalau boleh kita ngomong, pemerintahan kita sudah amburadul atau carut marut, sudah menjadi tontonan, nyaris sama sekali tidak ada tuntunannya ya. Sekali lagi, sudah menjadi tontonan Indonesia ini, nyaris tidak ada tuntunannya. Lah, yang demikian ini saya sedikit mengungkapkan atas kata guru saya, ada kalanya manakala ya manusia ini sudah sulit ditata ya, sudah tidak bisa dibina, mungkin akan ada pembinasaan ya. Sekali lagi, manakala memang bangsa ini saya tidak mengatakan Indonesia saja, sebab kecarut mautan ini kan tidak cuma ada di Indonesia ya, dimanapun sekarang juga kelihatannya, seperti di Ukraina, seperti di Rusia, seperti pula di Taiwan, seperti pula di Cina, rencananya sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu kehendak masyarakat, kehendak pemerintahan. Dalam mendirikan pemerintahan kan otomatis dengan niat mensejahterakan masyarakat, namun pada prinsipnya mensejahterakan pihak-pihak tertentu dan golongan saja. Saya meyakini sesuai dengan kata guru saya ya, bahwa satu saat hukum ini sudah tidak akan berlaku lagi. Dengan kata lain, tatanan dunia bisa jadi akan bubar. Sekali lagi saya mengatakan, tatanan dunia bisa jadi sementara akan bubar, atau kalau dibubarkan tidak, namun bubar dengan sendirinya karena langkah-langkah bangsa-bangsa ini yang banyak mengedepankan keegoannya ya. Sekali lagi, kalau dibubarkan, niat membubarkan itu tidak ada, namun karena keteledoran manusia dan bangsa-bangsa ini yang telah melampaui batas ya, yang telah melampaui batas dalam mengambil keputusan berdasarkan keegoannya, sudah tidak peduli lagi dengan arah dan tujuan daripada berbangsa dan bernegara, sehingga dimungkinkan tatanan dunia ini bisa jadi akan bubar ya. Contoh tatanan dunia yang bubar tatkala kaum satu saja yang beriman ya, sekali lagi, satu orang saja yang beriman, sesuai dengan kisah Nabi Nuh. Kenyataannya Nabi Nuh bisa membubarkan tatanan dunia yang telah ada, lalu diganti dengan tatanan yang baru. Ini saumpama. Lalu satu saja yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan Nusantara ini ya, ketika itu hanya dikenal, kalau yang berjuang banyak, namun yang dikenal adalah 3 serangkai, terutama Bung Karno. Satu orang saja bisa mengubah zaman kolonial menjadi zaman kemerdekaan. Satu orang saja ketika zaman jahiliyah, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau Allah itu Subhanahu Wa Ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad bisa mengubah keadaan dari zaman jahiliyah ke zaman, kalau Indonesia ya kemerdekaan lah, ke zaman akhlakul karimah menurutnya. Jadi ini adalah kasunyatan, niscaya manakala kondisi alam masih demikian, dan lalu kita tidak serta-merta kembali kepada kemurnian hati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lalu kemurnian hati yang diawali dari diri kita masing-masing untuk memperbaiki dan semata-mata menggapai ridho ilahi, niscaya tatanan dunia ini akan bubar. Dan lalu untuk apa? Sementara bubar, niscaya lalu akan
ditata ulang. Oleh siapa yang menata ulang? Ya jalmo yang pinilih oleh Tuhan Yang Maha Esa, seru sekalian alamnya, yang direstui oleh luhur. Ya, saya akan mengatakan, saya meyakini saat ini justru orang yang akan dipentingkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, niscaya untuk menata ulang dunia ini, niscaya tidak berbaur dengan para kaum politikus atau kaum petinggi negara sekarang, ya. Kaum petinggi negara sekarang ya tidaklah di Indonesia, tidaklah itu di Amerika, tidaklah itu di Saudi Arabia, niscaya tidak akan berbaur dengan kelompok para politisi negara yang sedang berperan sekarang. Namun kecenderungannya sedang ngetut laksik taneng kodrat atau ngetut kehendak Tuhan serta sekalian alamnya untuk bisa mewujudkan tatanan dunia baru. Saya rasa demikian. Terima kasih.